Satu dalam doa. Hmm. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima pada hari ini Engkau menyapa kami melalui sabdamu untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati dan rendah hati dalam menghadapi kehidupan kami, bahwa seluruh hidup kami selalu bergantung kepadamu. Kami percaya semoga dengan doa kerahiman ilahi yang kami doakan pada pesta Santo Bernardus ini boleh membantu kami untuk bertumbuh sebagai anak-anak kesayanganmu yang semakin setia dalam kehidupan kami, semakin menyerupai Yesus Kristus Putramu, dan keteladanan kedua orang kudus kami, Santo Bernardus yang kami rayakan, dan juga Santa Faustina yang kami pelajari kebajikan-kebajikannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya coba untuk sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Sudah kalau mau di slide kok. Tapi masih kecil layarnya. Sudah, Hah? sudah lihat Sudah, Pastor. layar Zoom saya ya. Oke. Hari ini saya akan sudah lihat ada gambarnya dan judulnya ya. Iya, sudah. Oke. Jadi hari ini saya memberi judul permenungan kita adalah Amici ad quid venisti. Ini sebuah kata yang memang sengaja saya tampilkan di sini untuk mengingatkan kita pada dua hal. Yang pertama adalah eh, pada malam terakhir ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, datanglah the versi Injil Matius ya, datanglah eh, Yudas Iskariot bersama orang-orangnya setelah dia menjual Yesus. Orang-orang datang untuk menangkap Yesus, dan ketika Yudas hendak mencium Yesus, eh, Tuhan Yesus lalu bertanya kepadanya, Amice ad quid venisti? Sahabatku, kamu datang ke sini untuk apa? Itu pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dan ketika seorang yang hari ini kita kenang, yaitu Santo Bernardus, itu memulai perjalanan pesiarahan panggilannya, kemudian menjadi abbas atau menjadi pemimpin biara, dia mengulangi pertanyaan yang sama ini kepada orang-orang di dalam biaranya. Saudara-saudaraku, kalian itu datang ke dalam biara ini untuk apa? Amice ad quid venisti? Santo Bernardus ini adalah orang kudus yang unik. Saya tampilkan di sini. eh, Dia punya eh, data-data dirinya secara sederhana. Ya, dia lahir di Dijon, di Prancis, sekitar tahun 1090. Dan di dalam gereja itu dikenal sebagai Bapak Gereja yang terakhir. Dan dia memang punya keinginan yang besar untuk masuk ke dalam biara, terutama ketika ibunya sudah meninggal dunia. Dia mengutarakan pendapatnya kepada bapaknya eh, bahwa dia ingin untuk masuk ke dalam biara. Tetapi ketika dia mengutarakan panggilannya ini kepada bapaknya, serentak bapak, kemudian mamanya itu juga merasa apa ya, eh, mamanya sudah meninggal dunia, dia bapak dan saudara-saudaranya itu merasa, ya untuk apa Anda masuk ke dalam biara? Ya, rasanya tidak pas. Bapak dan saudara-saudaranya punya cita-cita yang berbeda kepada Bernardus ini, ipar-iparnya juga. Tetapi kemudian dia berusaha untuk menjelaskannya, dan akhirnya bapaknya dan juga saudara-saudaranya itu bisa menerima penjelasannya, dan bahkan mereka lalu membawa Bernardus ini
ke biara dan mempersembahkannya di biara. Dan perjumpaannya dengan Abbas atau pemimpin biara yang namanya Stefanus ini betul-betul sebuah perjumpaan yang sangat indah. Kenapa? Karena Bernardus itu akhirnya melepaskan masa lalunya dan memulai sebuah kehidupan yang baru, memulai sebuah petualangan hidup yang baru. Dan sungguh dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Setelah dia masuk ke dalam biara, setelah itu dia dipercayakan bersama 12 rekannya, itu mendirikan biara-biara sebanyak sekitar 70 biara yang didirikannya, dan dia juga lah yang menjadi pemimpin biara atau yang disebut dengan Abbas dari biara-biara tersebut. Nah, biara-biara ini betul-betul eh, menunjukkan eh, cikal bakal biara-biara modern saat ini. Jadi kita bisa melihat bahwa Santo Bernardus itu benar-benar mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan itu tidak mudah. Dia juga membicarakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, meskipun ditolak, tapi dia akhirnya mau menjelaskan tentang keindahan dari panggilan Tuhan ini. Maka dia akhirnya bisa masuk biara, dan tadi saya katakan ketika dia sudah menjadi pemimpin biara, dia memberikan refleksi-refleksi yang sangat bagus kepada anggota-anggota yang ada dalam biara, terutama karena kecerdasannya dalam bahasa Latin, maka dia selalu bertanya kepada para biarawan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam kehidupan dengan pertanyaan tadi itu, amice atquid venisti. Jadi dari pertanyaan milik Yesus sendiri kepada Yudas Iskariot, tapi dia kemudian mengambilnya untuk bertanya kepada para anggota biaranya, kalian itu datang ke biara ini untuk apa? Karena ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang mau mengikuti Tuhan. Nah, sambil merenung tentang perkataan dari Santo Bernardus kepada para biarawan yang berkumpul bersama dia atau bergabung bersama dia, Amici ad quid venisti, pada hari ini juga kita berjumpa dengan Tuhan yang menyapa kita dengan kisah-kisah yang sangat menarik di dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Kita membaca hari ini dua bacaan yang sangat bagus. Yang pertama itu dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah itu seperti seorang yang keluar dari rumahnya dan mengajak orang-orang yang dia jumpa untuk bekerja di kebun anggur. Ada yang datang pada jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Dan pada akhirnya dia menyuruh mandornya untuk memanggil justru mereka yang datang paling terakhir, yaitu jam 5 sore sampai ke jam 6 pagi. Dan dia memberikan eh, jumlah uang yang sama, ya. Dan ini karena apa? Karena mereka sudah sepakat satu sama lain. Dan dia mau menunjukkan kemurahan hatinya. Di dalam kerajaan Allah itu tidak melihat siapa yang lebih dahulu atau siapa yang paling terakhir. Tapi pada akhirnya yang paling terakhir Jangan dipegang-pegang, hasilnya ambil sudah terlebih dinyalakan. dahulu. Maka di sini kemurahan hati itu ditampilkan oleh Tuhan sendiri. Ketika orang-orang yang datang pada jam 6 pagi itu protes kepadanya, dan dia mengatakan, kenapa kalian harus protes? Apakah kalian protes karena saya murah hati kepada saudara-saudaramu? Ternyata kemurahan hati dari Tuhan yang menunjukkan keindahan dari kerajaan Allah itu menjadi sangat indah juga untuk kita renungkan. Maka menjadi pertanyaan, meminjam pertanyaan dari Santo Bernardus tadi, amice ad quid venisti? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalian itu datang untuk apa? Apakah kita datang untuk ikut merasakan kemurahan hati dari Tuhan sendiri? Ini spirit dari Injil pada hari ini. Jadi tidak membandingkan siapa yang lebih dahulu, siapa yang paling terakhir. Tapi bahwa semua yang dipanggil untuk join, masuk dalam kerajaan surga, itu adalah kehendak Tuhan untuk kita semua merasakan kasih dan kemurahan hatinya. Lalu yang kedua adalah dari bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim, juga sangat indah ketika
dalam memilih seorang menjadi seorang pemimpin. Orang tidak melihat dari hal-hal yang sangat manusiawi, tapi dengan contoh tumbuh tanaman-tanaman yang terkenal dalam dunia kitab suci. Zaitun ketika diminta oleh pohon-pohon, apakah Anda bisa menjadi pemimpin kami? Pohon zaitun mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan minyak yang menjadi kekasan dari saya, kepemilikan dari saya, bagaimana saya mau tinggalkan? Ya, atau eh, yang tanaman yang kedua, pohon ara juga diminta, apakah bisa menjadi leader kami? Oh tidak, ya. Apakah saya bisa meninggalkan manisan yang saya miliki? Ini yang kita lihat Yesus sendiri mengutuk pohon ara, ya. Lalu yang ketiga adalah anggur. Anggur juga, ya, mengatakan yang sama. Akhirnya mereka pergi meminta kepada Semak Duri, dan Semak Duri dengan terbuka menerima. Tapi Semak Duri adalah simbol dari sebuah kejahatan. Dengan simbolnya itu mau menekankan bahwa akan ada api yang akan membakar dari mereka semua. Dan itu benar-benar menunjukkan kepada kita perlu kebajikan, kerendahan hati. Ya, di sini ada salah ketik di sini, kerendahan hati, tapi sebenarnya kerendahan hati yang kita perlu miliki. Dan kemurahan hati dan kerendahan hati ini kita hanya temukan di dalam Tuhan sendiri. Mari kita coba lihat di dalam kehidupan Santa Faustina. Kita belajar kerendahan hati dari Santa Faustina dengan eh, kebajikan-kebajikan yang dia tonjolkan dengan perkataan-perkataan yang dia ungkapkan. Misalnya ketika dia mengatakan, tidak semua jiwa tahu cara untuk memanfaatkan kemurahan hati. Marilah kita berusaha untuk menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang dengan menyadari besarnya karunia-Nya, menerimanya sepenuhnya, dan juga membagikannya kepada orang lain. Jadi Santa Faustina dalam tulisan-tulisan rohaninya itu mengingatkan bahwa eh, kita perlu belajar untuk memiliki kemurahan hati yang memang kita temukan di dalam diri Tuhan sendiri. Inilah dialog yang indah antara Faustina dengan Tuhan sendiri. Tidak semua jiwa tahu cara untuk memanfaatkan kemurahan hatiku. Itulah kemurahan hati dari Tuhan itu sendiri. Orang boleh tahu Tuhan itu murah hati, tapi bagaimana, ya, mereka bisa menyadarinya untuk merasakannya, menjadikan kemurahan hati Tuhan itu menjadi kemurahan hatinya. Itu yang menjadi sulit. Orang tahu Tuhan murah hati, tapi mereka tidak mampu untuk melakukan kemurahan hati Tuhan itu dalam kehidupan. Maka kembali kepada apa yang dikatakan oleh Santo Bernardus, Amice, ad quid veniste? Sahabat-sahabatku, kalian datang untuk apa? Apa kita bisa datang untuk belajar dari kemurahan hati Tuhan, seperti yang Santa Faustina sendiri alami dari Tuhan Yesus. Maka dia mengajak, marilah kita berusaha untuk menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang dengan menyadari besarnya karunia-Nya dan juga menerimanya sepenuhnya dan membagikannya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kemurahan Tuhan itu kita tidak miliki sendiri, tapi kita berusaha untuk membagikan kepada orang-orang lain. Kemudian Santa Faustina juga dalam tulisan-tulisan lainnya, dia juga menekankan hubungan yang mendalam antara kepercayaan pada belas kasih Allah dan juga pengalaman akan kemurahan hatinya. Jadi kita juga disadarkan oleh Santa Faustina untuk bisa menyadari tentang belas kasih Allah sendiri dan juga pengalaman akan kemurahan hati dari Allah sendiri. Dan dua hal yang sangat penting, belas kasih dan atau kemurahan hati dari Tuhan, ya, kedua-duanya itu bersama-sama yang harus kita belajar dan kita miliki. Ia juga menyoroti bahwa kemurahan hati Allah tak terbatas, terutama bagi mereka yang sepenuhnya percaya kepadanya. Kalau kita sungguh percaya kepadanya, maka kita sungguh merasakan kemurahan hati dan kasih dari Allah sendiri. Dalam dairahnya atau dalam buku hariannya, ia mengungkapkan keyakinan
bahwa Yesus ingin mencurahkan anugerahnya yang tak terkira kepada mereka yang sungguh percaya pada belas kasihannya, dan bahwa kepercayaan ini membuka pintu kemurahan hatinya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemurahan hati Tuhan, belas kasihnya itu sungguh-sungguh ada, dan kita tinggal bagaimana mempelajarinya dan menghayatinya di dalam kehidupan kita. Maka kita kembali kepada topik dari permenungan kita, amice ad quid venisti. Pertanyaan ini menjadi sangat penting bagi kita, dan kita boleh berpikir, apakah dalam LPF yang kita berkumpul bersama dalam doa-doa kita ini, apakah kita juga datang, kita ini masuk dalam Zoom ini untuk apa ini? Ya, ini menjadi permenungan kita ya. Pertanyaan Santo Bernardus ini kita ini masuk dalam Zoom kita ini untuk apa ya? Apakah kita hanya sekedar mengisi waktu kita, ataukah kita dengan eh, sama seperti yang dialami oleh Santa Faustina, kita ini masuk ke dalam Zoom ini untuk ikut merasakan kasih dan kemurahan dari Tuhan yang sangat indah untuk kita hayati. Maka para saudaraku yang terkasih, sambil kita begitu merasakan sapaan dari Tuhan, kita kembali ke Santa Faustina yang kita cintai, dengan mengambil bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan itu menjadi sungguh pedoman hidup yang sangat indah untuk perjalanan kekudusannya. Mari kita juga mengikuti jalan yang sama. Dan Tuhan memberkati kita semua.